Assalamualaikum, salam cinta dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Mira yang tentunya menyampaikan informasi-informasi yang cepat dan akurat. So, saksikan terus liputan dari Derap Detik. Bekasi Kota merilis hasil ungkap 3 perkara dalam satu rangkaian peristiwa yang terjadi pada hari Minggu dini hari kurang lebih pukul 03.00 TKP di depan pintu Pasar Pagi Bintara, ya, Kecamatan Bekasi Barat. Adapun peristiwa yang terjadi di sana adalah cukup memprihatinkan, ya, kejadian tawuran antar pemuda dengan media live Instagram antara 2 kelompok yang mengatasnamakan satu Jarmat dan satu lagi Junior Rekun. Dari 2 kelompok tersebut terjadi tantang-menantang di IG Live, sehingga kedua kelompok tersebut bertemu di lokasi tempat kejadian perkara. Namun demikian, datang korban 3 orang berboncengan 1 motor yang kebetulan melintas karena melihat ada 2 kelompok sedang atau akan melakukan tawuran. Bertiga ini ketakutan, panik, menabrak trotoar. 1 berhasil melarikan diri dan yang 2 diserang oleh salah satu kelompok tersebut, sehingga akibat yang ditimbulkan 2 orang tersebut, 1 atas nama inisial AN, status pelajar, ini meninggal dunia di tempat, dan 1 lagi inisial RA, pelajar juga, mengalami luka berat, luka tusuk maupun luka-luka akibat benda tajam. Dari peristiwa tersebut, tim gabungan dari Polsek Bekasi Barat dan juga Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota dibantu dengan patroli presisi melakukan langkah-langkah kepolisian di TKP, termasuk identifikasi, melaksanakan olah TKP, dan melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan para pelaku. Dan alhamdulillah, tidak jauh dari lokasi didapati informasi keberadaan geng dimaksud. Salah satu geng yang diduga pelaku diamankan 15 orang di dalam posko tersebut, yaitu posko di daerah belakang Pasar Bintara dengan nama kelompok Jarmat tadi, ya, Jarmat. Juga di lokasi ditemukan beberapa barang bukti, mulai dari senjata tajam ada 5 celurit dan 1 jenis corbek dan 1 pedang. Dari 15 orang tersebut secara intensif 1 kali 24 jam dilakukan pemeriksaan dan dapat dikonstruksikan 3 patut diduga kuat dan berdasarkan pengakuan sudah mengaku melakukan atau berperan sebagai orang yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama, yang menusuk, yang menikam, maupun yang mencelurit, mencarok. Sehingga dari kasus tersebut 3 tersangka masing-masing
inisial AB 17 tahun, ini pekerjaan buruh. MD 19 tahun, ini tidak bekerja. DAS 19 tahun, ini juga tidak bekerja. Masing-masing beralamat di Kelurahan Bintara. Melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan luka maupun meninggal dunia dengan ancaman masing-masing 9 tahun untuk luka berat dan 12 tahun untuk korban meninggal dunia. Itu LP pertama. Dari akun yang sudah berhasil disita oleh penyidik, dilakukan pendalaman, telah ditemukan fakta bahwa salah satu adminnya inisial NS 20 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Yang bersangkutan patut diduga kuat melakukan ajakan, melakukan hasutan terhadap teman-temannya untuk melakukan tantangan, menantang kelompok junior itu tadi. Nah, sehingga dalam hal ini termasuk di lokasi yang bersangkutan juga secara fisik menggerakkan secara bersama-sama kelompoknya dengan teriakan-teriakan, ayo maju, serang dan sebagainya, sehingga dalam hal ini yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka dengan konstruksi pasal 160 KUHP dengan unsur pasal barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, dipidana penjara paling lama 6 tahun. Terhadap 15 yang sudah berhasil diamankan dan dilakukan pemeriksaan secara maraton, juga dapat ditetapkan satu tersangka lagi dengan konstruksi pasal pelanggaran Undang-Undang Darurat 12 tahun 51 yang bersangkutan didapati pada saat dilakukan penggerbekan di poskonya sedang menguasai, membawa ataupun memiliki senjata tajam dengan inisial tersangka AB, alamat di Jalan Bintara. Adapun barang buktinya senjata tajam menyerupai celurit yang terbuat dari plat besi. Yang bersangkutan diancam hukuman penjara 10 tahun. Yang lain masih status saksi. Ini yang cukup memprihatinkan ya. Perlu kami sampaikan, Polres Metro Bekasi Kota secara kontinu sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah preventif dengan melakukan intervensi kepada kelompok-kelompok yang patut diduga akan melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas. Perlu diketahui di Polres Metro Bekasi Kota, wilayah hukum Bekasi Kota, ada sekitar 29 kelompok yang diduga berdasarkan patroli cyber, berdasarkan kegiatan patroli presisi yang sudah sering dilakukan dengan kita melakukan mendatangi, mengidentifikasi siapa ketua kelompoknya, siapa nama-nama anggotanya, tinggalnya di mana. Kita sudah serentak mendatangi dengan melibatkan teman-teman Babin Kamtibmas, teman-teman anggota Reskrim, Polsek untuk mendata, didatangi orang tuanya, disampaikan fakta-fakta bahwa putranya terlibat, ada indikasi, ada dugaan akan melakukan sering nongkrong-nongkrong, sering melakukan balap-balap liar. Nah, sehingga di situ langsung dibuatkan pernyataan, difoto, diambil sidik jari, secara tidak langsung kurang lebih hampir 3.000 ya data kelompok ataupun data individu yang patut diduga ini sudah kita datakan. Sudah
mengurangi drastis aksi-aksi tawuran. Hutan ini yang cukup memperhatikan, ya. Tidak juga saling mengenal antar kelompok ini. Hanya tantang menantang yang tidak tahu juntungnya. Ya, 29 itu tersebar ya. Dan khusus untuk kelompok Jamak dan Junior Rekrut ini kelompok baru, ya, kelompok baru, dan mereka bukan pelajar. Nah, dengan fakta bahwa rata-rata putus sekolah, tidak bekerja, ada yang dagang segala macam. Saya preventif, kita sudah melakukannya. Tapi kalau sudah tertangkap tangan seperti ini, maka tidak ada kata lain selain proses penegakan hukum. Ya, oleh karena itu sekaligus kami menghimbau para orang tua, ya, untuk lebih memperhatikan perilaku sikap anak-anaknya di rumah. Ini sebenarnya bukan tugas kepolisian saja, ya, karena juga yang seperti ini bisa terjadi kalau pengaruh lingkungan, ya, teman-teman saling mengajak, yaitu tadi dua kelompok ini kebetulan juga hasil pemeriksaan ini baru, ya, kelompok ini baru, tapi terus kita akan dalami. Yang jelas peristiwa di TKP kejadian seperti tadi yang saya katakan. Untuk korban kebetulan bukan di antara dua kelompok ini, salah sasaran.